menyambut Engkau malam hari ini Tuhan. Kami menyambut Engkau malam hari ini. Biarkan hati kami menyala karena Engkau di tengah-tengah kami malam hari ini. Biarkan hati kami menyala karena Engkau di tengah-tengah kami malam hari ini. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Terjadi di sini. Mari beri tepuk tangan yang indah bagi Raja segala Raja. Kami menyembah-Mu malam hari ini, oh Tuhan. Siaralabayase. Siaralabayase. Hati kita tetap berkobar menyambut Raja segala Raja. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kita. Syadaralabaralaba sheke aralabayase. Haleluya. Engkau Allah El Shaddai di tengah-tengah kami Tuhan. Kau di tengah-tengah kami malam hari ini. Bersukalah bersama hamba-hamba-Mu malam hari ini. Bergiranglah bersama hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu malam hari ini. Puaskan kami dengan hati-Mu. Puaskan kami dengan cinta-Mu malam hari ini Tuhan. Yang Kau berikan terlalu banyak. Yang Kau berikan terlalu indah. Dan tidak ada kata apapun bisa melampauinya Tuhan. Tapi ini penyembahan kami malam hari ini. Allah El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai. It's to it you still the same. By the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Ekamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Katakan dari El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai. It's to it you still the same. By the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai. Take it higher. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. Age to age, you're still the same. By the power of your name. El Shaddai, El Shaddai. We will praise and lift you high. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai. You're still the same by the power of the name. Your name,
Shaddai, El Shaddai. Elkanah Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By The power of the name El Shaddai, El Shaddai. Elkanah Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai, oh El Shaddai, El Shaddai. El Elyon Adonai. Terima kasih Tuhan. Age to age, you're still Terima the kasih same. buat malam hari ini. By the power of The name El Shaddai, El Shaddai. Elkanah Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Mari sembah Tuhan sebentar. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai. Elkanah. Engkau punya perjanjian buat tempat ini Tuhan. Praise and lift you high. Kiarala barala barala basyarala barala barala basyakara barala ba. El Shaddai, El Shaddai. El Elyon Syarala barala bakayarala bakayarala barala barala bakayarala barala barala barala. by the power of Amin, amin ya Tuhan, ya Tuhan, El Shaddai. ya Tuhan. Oh, Elkanah Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkata, aku punya perjanjian dengan tempat ini. Lanjutkanlah dengan setia. Lanjutkanlah dengan setia. Tuhan, sampaikan hatimu bagi hamba-hambamu. Sampaikan cintamu bagi AOC Bandung Tuhan. Pakai hamba terus menyampaikan hatimu malam hari ini Bapa. Urapi setiap telinga kami, setiap hati kami. Malam hari ini aku kenakan jubah seorang hamba Tuhan. Untuk melayani hamba-hambamu di AOC Bandung Tuhan. Biar Engkau yang disenangkan. Biarkan pada waktu akhirnya Engkau yang tersenyum atas setiap hidup kami yang hadir malam hari ini. Dan biarkan lewat hidup kami menyentuh hatimu Tuhan. Mari katakan, you are my hiding place. Baru saya akan menyampaikan firman malam hari ini. Terima kasih. You are my hiding place. Fill us, Lord. You Will fill my heart with song of deliverance whenever I am afraid. Trust in you.
jatuh cinta terus kepada Tuhan malam hari ini. Mari ambil terus kasih mula-mulamu malam hari ini. Hati yang selalu bergejolak dan bergetar setiap Tuhan datang di tengah-tengah kita malam hari ini. You always fills my heart with songs of deliverance. Wherever I am afraid, I will trust in you. Ajar kami tetap setia sampai garis akhir, Tuhan. Ajar kami terus setia dengan hati kasih mula-mula sampai garis akhir, Tuhan. Sampaikan hatimu bagi hamba-hambamu malam hari ini. Aku kenakan jubah seorang hamba untuk melayani malam hari ini, Tuhan. Hamba bersyukur buat hadirat-Mu. Hamba bersyukur buat perjanjian-Mu, Tuhan. Biar malam hari ini Kau mendapati hati seorang hamba di tengah-tengah kami. Untuk kami menyelesaikan setiap panggilan-Mu sebelum Kau datang kedua kali, Tuhan. Hamba
bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati semua leader di AOC Bandung malam hari ini. Tangan-Mu yang perkasa memegang mereka, memberkati hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin, amin, dan amin. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang indah bagi Raja segala Raja. Thank you worshiper semuanya. Thank you may be seated. Haleluya. Terima kasih untuk semua leader, buat juga Pak Jo malam hari ini dan semua tim worshiper. Beberapa saudara mukanya familiar. Masih ada siapa Pak Denis di situ. Thank you for everything. Haleluya. Selamat malam saudara. Terima kasih buat malam hari ini udah membiarkan saya melayani di tempat ini. Saya 17 tahun yang lalu, 17 years ago, saya melayani juga tempatnya belum di tempat ini. Dan wow, you're doing such a great job, saudara. Beri tepuk tangan buat semua leadership di gereja ini. Amin, amin. Malam hari ini saya akan sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang pertandingan yang benar. Pertandingan yang benar. Saudara, kita buka firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 12. Saudara berhati-hati, di akhir zaman ada begitu banyak pertandingan. Tapi ada pertandingan yang Anda harus tangkap malam hari ini hati Tuhan. Supaya saudara menyelesaikan garis akhir dengan luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Saudara jangan pernah menjadi biasa dengan tempat ini. Karena tempat ini punya perjanjian yang luar biasa dengan Tuhan. So, jangan pernah familiarity merusak semua keilahian dalam hidup saudara dan gereja saudara. Amin. Kita buka 1 Timotius 6 ayat 12 dengan cepat. Saya punya waktu kurang lebih 40 menit, betul ya? 40 minutes. Oke, maksimal ya 1 jam. Alright. 1 Timotius 6 ayat 12. Apa semuanya? Oke. Oke, Alkitab katakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Saudara harusnya kalau kita lihat kenapa tuh Alkitab katakan Paulus berkata kepada Timotius pertandingan iman yang benar. Berarti di dalam akhir zaman ini ada banyak pertandingan iman tapi gak benar. Nah itu yang kita harus tangkap malam hari ini. Bahwa ada begitu banyak hal yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam pertandingan iman kita. Nah pada waktu saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang kau taruh? Apa itu pertandingan iman yang benar? Karena semua orang berkata ini yang benar. Ini yang benar, ini yang benar. Lalu Tuhan ajarkan sesuatu saudara. Mari kita buka firman Tuhan sekali lagi di Matius 18. Poin saya nomor 1 adalah pertandingan menjaga kemurnian. Saudara itu jangan kaget tuh. Itu beberapa orang berkata yes ya itu anak-anak saya. Mereka memaksa ikut, saya berkata gak perlu ikut, Bandung gak jauh. Pertandingan yang benar, Matius 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus. Nah di dalam Inggrisnya dikatakan gini, Tuhan gimana supaya saya punya high ranking di surga. Saya yakin setiap saudara hari ini datang Anda pengen punya apa? High ranking di hadapan Tuhan. Kenapa Anda melayani? Anda pengen punya high ranking. Dan dalam message berkata bagaimana saya punya high ranking dalam kerajaan surga. Tapi ternyata seringkali jawaban Tuhan itu mengecewakan kita. Tanda kutip. Tidak seperti yang kita pikir baik. Itu kenapa setiap orang harus belajar apa itu pertandingan yang benar di akhir zaman ini. Saya ada banyak kesaksian dan nanti saya akan ajarkan
Kesaksiannya nggak tentang orang lain, tentang kegagalan saya pribadi. Agar saudara bisa belajar dan melakukan lebih baik dari saya. Amin. Dan dikatakan begini, pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang high ranking di kerajaan surga dalam Inggrisnya? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Saudara bayangin untuk memberi contoh, kalau saya hari itu misalnya jadi Petrus atau Yohanes, mungkin hari itu saya berpikir mungkin seorang hamba Tuhan besar yang menjadikan contoh hari itu. Tapi tiba-tiba Alkitab katakan Yesus mencari anak kecil dan digendong di pangkuannya dan berkata begini. Aku berkata kepadamu, jika sesungguhnya kamu tidak bertobat dan menjadi anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kaget. Anak sekolah minggu dijadikan contoh untuk bagaimana punya high ranking di kerajaan surga. Can you imagine? Dan itu membuka mata saya. Pada waktu tadi pagi saya siapkan, Tuhan berkata, pertandingan yang paling sulit di akhir zaman adalah menjaga kemurnian. Dan di dalam Inggrisnya dikatakan begini, barang siapa tidak menjadi simple, maka mereka tidak akan bisa lagi masuk kerajaan surga. Saudara, saya belajar apa itu anak kecil, saudara. Saya coba iniin. Anak kecil itu punya apa yang namanya sederhana pikirannya. Dan anak kecil itu kalau saya pelajari mudah dibujuk. Betul gak saudara? Berapa banyak punya anak di sini? Saya yakin papa mamanya lebih susah dibujuk dibanding anaknya. Kalau mereka ditukar permen, mereka dengan gampangnya percaya kepada mereka, kepada Anda. Anak kecil adalah seorang pribadi yang mudah percaya. Berapa banyak kekristenan saudara sudah tahu firman dan kehilangan elemen ini. Sulit percaya. Dan apalagi tentang anak kecil. Anak kecil gampang lupa kalau sakit hati. Betul saudara? Anak kecil lupa. Anda gak pernah lihat anak kecil itu iri pada waktu dia lihat Mercy sebelah lu. Seringkali sebagai hamba Tuhan, kita kehilangan kemurnian ini. Gereja A lebih besar. Kita istilah kasarnya, kita gak mau ngakuin aja. Pada waktu Tuhan pakai si A, kita berkata luar biasa, tapi di dalam hati kecil, kenapa bukan saya? Anda pernah lihat pada waktu anak kecil iri kalau misal tetangga sebelah punya mobil yang lebih bagus? Gak pernah. Apalagi anak kecil. Dia lupa papanya itu punya misalnya saudara anak seorang konglomerat di sini, anak 3 tahun, anak seorang konglomerat 3 tahun. Dia gak peduli seberapa banyak Tuhanmu punya begitu banyak buat setiap saudara. Yang dia cari setiap bangun Papa, Mama. Itu kemurnian. Malam hari ini, apakah saudara datang kembali ke Tuhan seperti ini? Pada waktu saya pelajarin tentang apa yang seorang anak kecil, saya berkata Tuhan, mungkin 90% saya sebagai hamba Tuhan gagal. Kalau gereja A punya A, saya mulai berkata, kenapa Tuhan gak kasih saya seperti A? Saya nanti akan kesaksian bagaimana Heaven Invasion melanda gereja kami. Anda akan kaget kalau Tuhan datang, semua borok kelihatan. Tapi seringkali kita ini Alkitab katakan kita ini gak simpel sebagai anak kecil. Berapa banyak pada waktu saya 2,5 tahun ini adalah titik pertobatan kami dan gereja kami. Nah saudara kalau lihat kejelekan orang lebih enak kan dibanding saya nunjuk saudara, betul ya? Lebih kebuka hatinya, ya kan? Karena mengaku dosa itu lebih indah daripada mengumpetin dosa. Makanya pada waktu di mimbar saya berkata Tuhan saya pakai hati hamba saya. Biar mereka belajar kesalahan gereja kami. Saudara, apa itu kemurnian?
Saya nggak bisa habis pikir seorang Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan surga dikasih contoh anak sekolah minggu. Dan Alkitab katakan belajarlah dari dia. Saya mau malam hari ini, setiap saudara yang hadir, coba cek. Kalau saudara sulit melupakan, Anda kehilangan kemurnian. Kalau saudara selalu iri kepada tanda kutip tetangga sebelah, kalau punya A, B, C, Anda kehilangan kemurnian. Kalau saudara masih lihat Tuhan itu punya banyak, sampai lupa ingin dipeluk Tuhan, dicintai Tuhan melebihi apapun, Anda sudah kehilangan kemurnian. Kalau Anda punya, misalnya Anda anaknya siapa ya, konglomerat Indonesia, misalnya James Riyadi lah misalnya saudara ya, umur 3 tahun. Pas ketemu Pak Jamesnya mungkin gak berkata, Bapak asetnya berapa? Dia bahkan gak peduli dengan aset bapaknya. Kalau hari ini Anda datang, Anda gak peduli dengan apa yang Tuhan mau kasih malam hari ini. Anda berkata, Tuhan aku cuma mau peluk Engkau. Aku cuma mau dicintai Engkau. Alkitab katakan di dalam Inggrisnya, whoever becomes simple and elemental again. Balik ke dasar lagi, ke tingkat satu lagi. Mereka susah dapat high ranking di kerajaan surga. Saudara, pada waktu Heaven Invasion di gereja kami terjadi, yang pertama dibongkar itu adalah saya. Bertahun-tahun saya coba membangun gereja seperti untuk Tuhan. Tapi sebenarnya ada 1% buat saya. Kalau Tuhan, makanya saya mau berkata, kalau Tuhan datang, misalnya Tuhan datang di tengah-tengah kita, yang akan keluar itu apa? Pertobatan. Karena Alkitab katakan ada banyak orang Kristen di akhir zaman dosa menyangka. Aku sangka aku di tingkat A. Aku sangka aku sudah di titik ini. Pada waktu dia datang, ternyata kita belum kemana-mana. Saya punya jemaat, saya punya jemaat. Saya punya jadwal khotbah, saya punya jadwal khotbah. Saya peka lumayan lah, walaupun masih jauh daripada yang lain saudara. 2,5 tahun yang lalu, pada waktu Allah melawat kami. Bagaimana caranya? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak tahu lagi gereja ini mau kemana. Dan saya serahkan semua di bawah kakimu. Membutuhkan sebuah keberanian untuk meletakkan gereja ini harus seperti apa. Karena seringkali hasilnya, caranya secara daging gak seperti yang saudara mau. Kalau saudara punya anak kecil, lebih banyak impian dia atau impian bapaknya? Ayo. Saudara diam sekali malam hari ini. Anda punya anak kecil 2 tahun, Anda yang menentukan dia jadi apa, atau kamu tanya kamu mau sekolah di mana, mau kuliah di mana? Siapa yang tentukan? Seorang bapak. Seringkali pada waktu kita hari ini makin dewasa secara pengetahuan Alkitab dan rutinitas ke gereja, kita kehilangan kalau Tuhanlah yang harus menentukan gereja ini, tempat ini, hidup kita, keluarga kita, maunya dia seperti apa. Come on. Saudara tahu saya udah coba 1000 jurus pertemuan gereja. Pada waktu saya membangun Overcomer dengan seluruh keperkasaan tanda kutip pengetahuan saya. Baru 2,5 tahun lalu saya mengenal, belajar siapa Tuhan. Anda mau berkata, telat peser, gak apa-apa. Yang penting ujungnya target saya bukan adalah menjadi seorang anak kecil. Bayangin saya saat teduh, nyiapin buat saudara dan saya. Tuhan berkata, targetkan kepada mereka menjadi kembali seorang anak kecil. Dan buat saya itu bukan khotbah yang gampang.
Kalau saya berkata, kamu harus jadi misalnya Benny Hinn, mungkin yang berkata, gitu. Hari ini Tuhan berkata, digendong jadi anak kecil AOC. Wah, saya mungkin nggak diundang lagi kali saudara. Balik kepada kemurnian. Tapi saya mau berkata, itu hati Tuhan bagi Anda. Balik kembali seperti anak kecil. Dan 2,5 tahun yang lalu Allah pertama membereskan kekotoran hati saya. Saya coba, saudara kalau Anda bangun gereja di Jakarta, Anda tuh gampang tergoda untuk membangun gereja seperti kebanyakan gereja. Karena vibe dan segala macam. Dan tiba-tiba Tuhan datang di gereja kami. Dan dia bongkar A sampai Z. Yang pada waktu saya berkata Tuhan datang, saya tidak ngomong sekedar hadirat Tuhan loh ya. Kami melihat Tuhan pribadi. Anak umur 6 tahun melihat Tuhan berdiri di panggung. Anak umur 6 tahun melihat Roh Kudus sebagai seorang pribadi mengajarkan kami. Sampai ke backstage kami dia hadir. Semua. Tahu cuman gara-gara apa saya berkata gini, Tuhan saya nggak sanggup lagi gereja ini mau kemana. Seringkali saya pakai pengetahuan saya untuk membangun gereja kami untuk terlihat baik. Saudara, apa yang membedakan saya dengan dulu? Sekarang saya kalau ke gereja saya sendiri, saya seperti seorang tamu. Perasaan pemiliknya hilang. Artinya gini, Tuhan maunya apa, I will do it. Dulu kalau setiap tamu datang, ada yang nyempil di hati saya. Saya pengen gereja itu terlihat baik di hadapan tamu saya. Dan itu dipotong, dibersihkan Tuhan sampai hari ini. Anda bayangin, saya secara tanda kutip, secara otoritas, saya punya gereja itu tanda kutip. Secara organisasi. Heaven Invasion yang terjadi di gereja kami, membuat kepemilikan saya serahkan ke dia. Dan saya pun sama seperti Asher yang lain, saya seorang hamba. Kalau bukan balik tanda kutip pertandingan menjaga kemurnian, saya nggak bisa lihat Tuhan lagi. Jadi bukan lagi hari ini ada datang apa yang aku mau. Seperti seorang bapak kepada anaknya dia berkata, aku mau kamu ini nak, aku mau kamu ini nak. Dan seorang berkata, anak yang baik berkata, iya Tuhan. Dan pada waktu Tuhan memilih Heaven Invasion di gereja kami, Tuhan pernah datang, ada seorang pendoa, tim doa kami. Dulu kami gak punya tim doa. Tim acara banyak. Tapi pada waktu Heaven Invasion kami punya tim doa. Tim doanya pun gak kelihatan pendoa. Karena kalau saya bisa ngomong 6 jam tentang Heaven Invasion, saya udah tulis bukunya, saya gak bawa tentang surga dan tentang buku hatinya. Bagaimana 28 tahun saya ikut Tuhan, kalah dengan 2 tahun setengah pada waktu Tuhan menyatakan hatinya di gereja kami. Kalah, pengalaman. Makanya saudara, salah satu sifat seorang anak kecil adalah masih bisa diajar hal yang baru. Saya ini dalam perhamba Tuhanan atau apapun namanya, 28 tahun cukuplah tanda kutip lumayan ada asam garamnya sedikit. Walaupun rankingnya masih jauh dari banyak orang. Dan itu hilang saat ketemu Tuhan. Dan saya rasa itu yang dialami Petrus dan ke-12 muridnya. Pada waktu Yesus kasih contoh who is the high ranking di kerajaan sorga. Dan dia bawa seorang anak sekolah minggu duduk di pangkuannya. Di akhir zaman Anda akan bingung dan tanda kutip Anda akan gak kepikir oleh pikiran manusia bahwa Tuhan itu seperti apa. Di pertandingan iman yang benar, jangan sampai jatuh menebak Tuhan. Anda harus sampai satu titik mengenal hati dia. Saya sekali berkata, yang dibersihkan di gereja kami, gembalanya dulu. Dan
Dan tiba-tiba Allah melawat begitu rupa. Dan Tuhan berkata, nak, kalau kamu mau punya ranking tanda kutip yang tinggi di kerajaanku, pertandingan kemurnian harus kau selesaikan sampai garis akhir. Saudara, jadi murni itu gak mudah loh. Siapa di sini yang kalau khotbah yang mau ranking paling jelek kalau khotbahnya? Yuk. Misalnya ada AOC ngundang 1000 hamba Tuhan, 10 hamba atau 20 hamba Tuhan per tahun atau 36 hamba Tuhan. Dan Anda ditentuin Tuhan ranking 36. Ayo. Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Tapi saya mau katakan, kadang-kadang Tuhan melakukan itu. Untuk Anda bisa balik kepada hati seorang anak kecil. Bukan childish loh ya, bedain. Kalau childish itu apa-apa ngambek keluar dari gereja itu childish. Childlike. Dan itu gak mudah. Alkitab katakan barang siapa tidak bisa lagi menjadi simple dan balik ke tingkat 1. Anda susah punya high ranking di kerajaan surga. Yang pertama dibongkar adalah panggung kami, para worshiper. Saya baru ngerti bahwa kuasa gelap itu begitu banyak jenisnya. Yang pertama dibersihkan di gereja kami adalah nafsu rendah Esau. Dan itu biasanya menyerang banyak anak muda. Ini bukan masalah, this is not about sexual things. Artinya kalau ada yang ilahi yang mahal dengan hal yang tanda kutip nyaman, kamu akan pilih nyaman. Itu nafsu rendah Esau. Kamu gak pikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Itu nafsu rendah Esau. Itu Tuhan bersihkan. Dan Tuhan bersihkan dalam hidup kami. Malam hari ini di bangku masing-masing. Engkau pelayan Tuhan, engkau jemaat di gereja ini. Jerit berkata Tuhan, balikin aku kembali. Kalau perlu ke elementary lagi. Untuk aku bisa kenal hatimu. Kadang-kadang mengenal hati Tuhan membuat saudara berkata, masa sih Tuhan begitu? 2,5 tahun ini saya dididik Tuhan, diubah pikirannya. Sampai jiwa saya berkata, 28 tahun ikut Tuhan. Hari ini seperti Ayub katakan, saya seperti orang dungu. Karena Tuhan itu pribadi. Saya mau berkata sebuah rahasia. Bisa aja 10 tahun yang lalu Tuhan sukanya steak. Tapi sebelum dia datang kedua kali, dia sukanya salad. Do you catch this message? Banyak orang berkata gini, kalau Tuhan harusnya begini. Anda akan terkecoh. Pribadi selalu berubah. Dulu saya pikir ikut Tuhan harusnya begini. Pas Tuhan menyatakan pribadi dan hatinya. Semua tebakan saya salah. Tapi ada yang ajaib. Di dalam sebuah penglihatan. Tuhan itu jalan di sebuah tebing. Melihat banyak gembala-gembala. Dan tiba-tiba di dalam penglihatan itu Tuhan menggendong saya. Lalu pendua ini nanya, Tuhan, kenapa engkau gendong hambamu ini? Karena dia menyerahkan semua tebing keputusasaannya kepadaku. Kalau engkau seorang anak kecil, kalau kamu lihat lawanmu terlalu besar, apa yang paling enak untuk menang? Ngadu ke papanya. Dan itu membutuhkan apa? Kejujuran. Untuk selevel saya untuk berkata Tuhan, saya putus asa. Itu membutuhkan balik lagi ke elementary level. Dan itu gak mudah. Dan saya berkata Tuhan mulai hari ini,
Saya bukan nakodanya, engkau nakodanya. Tahu apa yang terjadi 2,5 tahun gereja kami? Saya speechless untuk bisa bersaksi malam hari ini di AOC Bandung. Tuhan atur gereja kami begitu rupa. Dan yang kami kaget, semua pengetahuan yang saya pikir bisa membuat gereja bertumbuh, pada waktu dia take over, malah bertumbuh. Cuman kecurigaan kita akan Tuhan karena pengetahuan dan pengalaman kita yang banyak. Itu yang membuat kita susah menyerahkan kejujuran kita kepada Tuhan. Itu yang saya berkata, Tuhan itu harusnya begini. Dan ternyata dia bukan seperti itu. Saya kasih clue kepada saudara. Tuhan bergerak pada waktu zaman Pensacola. Dia bergerak tahun 2000-an, 1900 atau tahun 90-an. Dengan akhir zaman seperti ini, sama atau beda? Beda. Kalau zaman Pensacola, zaman Holy Laughter hari itu, mungkin di Kanada hari itu. Lewat ketawa mereka dilawat Tuhan. Tahun 1990-an ke atas, praise and worship dilawat Tuhan. Orang Anda bawa tukang bajai ke gereja aja langsung dilawat pasti. Tahun 2000 sampai 10 tahun ke depan, gak banyak terjadi banyak hal. Nah 2000 setelah COVID ada sebuah perubahan yang luar biasa. Cara Tuhan. Anda harus tangkap ini. Karena ujungnya bukan apa yang Anda mau. Apa yang dia mau. Dan saya mau berkata cara dia selalu jauh lebih indah dari cara saya dan saudara. Malam hari ini maukah engkau menyerahkan semua caramu. Semua pengetahuan, tanda kutip, pengalaman ilahimu. Kamu taruh di kaki Tuhan. Dan kamu berkata, Tuhan, ajarkan aku hal yang baru. Kenapa seorang pemusik itu paling enak diajar di umur 5 tahun? Gampang, nangkep. Coba seumur saya suruh belajar keyboard. Sampai di tengking bahasa roh gak bisa, saudara. Udah gak bisa lagi masuk. Coba anak 5 tahun diajarin balet atau menari kayak tadi, cepat tangkapnya. AOC Bandung, kalau Tuhan mengajarkan hal yang baru, mau gak Anda? Tangkap itu. Tapi Tuhan caranya beda dengan mungkin 15 tahun yang lalu. Saya mau berkata, kita ini seringkali gagal menebak Tuhan. Undang dia hadir dalam acara saudara, hidup saudara, Anda akan lihat bagaimana tebak-tebakan kita salah semuanya. Pada waktu dia menyatakan hatinya. Dulu pada waktu saya bangun gereja, saya coba bangun bagaimana gereja yang tanda kutip relevan. Artinya orang dunia juga bisa terima. Wah, you name it, saya ikut seminar, udah gak kehitung ya saudara. Saya kenal dengan hamba-hamba Tuhan, lumayan lah saudara. Dan sekarang, saya gak bawa videonya. Salah satu Heaven Invasion di tembok rumah saya, itu banyak tangan malaikat ngurapin rumah saya. Kita videoin semuanya. Sampai gak masuk akal. Jadi rumah saya banyak kaca, itu tangan malaikat 3 kali ini. Pagi-pagi pas kami cek, itu ada minyak ngalir di rumah kami. Saya berkata, wow. Ada banyak rahasia ilahi yang saya mungkin cuma bisa ngobrol dengan leader-leader saudara. Tapi saya mau kasih clue-nya sedikit. Bagaimana Allah melawat. Dan membongkar yang di sini dan yang di sini. AOC Bandung, pertandingan menjaga kemurnian saudara. Terus lanjutin. Dulu saudara,
Saya nggak pernah begitu banyak mengerti. Ternyata kalau pindah kota pelayanan itu penguasanya beda. Jadi saya harus urapin ulang mobil saya. Jadi setiap saya ke Bandung, saya biasa menepi di tol, harus urapin mobil saya lagi. Itu salah satu keanehan tanda kutip yang saya alamin. Bagaimana Tuhan ajarkan. Dan bagaimana di setiap servis saudara, tiba-tiba orang sembuh dari skoliosis. Ada yang dari cancer, ada yang dari sinus, ada yang dari mata ikan. Sembuh, total. Dan saya berkata, wow. Keajaiban Tuhan terjadi begitu luar biasa. Cuman gara-gara apa? Saya balik kepada pertandingan menjadi murni kembali. Saya percaya semua kegagalan saya dan gereja kami akan membuat saudara lebih baik. Amin. Karena kalau sehari ini saya pamer banyak hal, Anda gak akan nangkep. Tapi kalau pamer kegagalan, Anda akan belajar banyak. Amin. Sama seperti pada waktu Petrus dan seluruh muridnya dikasih contoh bagaimana menjadi ranking pertama tanda kutip di kerajaan surga di bawah anak sekolah minggu di pangkuan Yesus. Kalau itu cara Tuhan membuka shifting gerejanya, Anda siap gak? Bagaimana mendapat tanda kutip ranking yang luar biasa di kerajaan surga di bawah anak sekolah minggu. Kalau saya katakan ada banyak gereja gak siap. Mungkin hari itu Petrus dan Paulus berpikir dalam pikirannya yang luar biasa berkata, harusnya masa anak kecil dikasih contoh. Harusnya mungkin imam siapa atau mungkin raja siapa. Tapi raja segala raja mengambil anak sekolah minggu, ditaruh di pangkuannya dan berkata, belajar dari sini. Dan itu ngebuka mata seorang dan juga 12 muridnya. AOC Bandung. Kalau one day Tuhan menaruh tanda kutip di pangkuan gereja ini, anak-anak kecil yang ngebongkar pikiran dan hatimu, Anda siapkan. Dan justru Anda akan mengalami hal-hal yang jauh lebih luar biasa. Saya yakin setelah peristiwa itu 12 muridnya gak nanya lagi ke Yesus. Karena jawaban Yesus kurang serak di hati mereka. Dan Alkitab katakan Paulus memperingatkan kepada Timotius anak rohaninya. Pertandinganlah iman yang benar. Saudara, kita buka firman Tuhan lagi. Di Lukas 14. Dani tolong dihitungin jamnya supaya gak lewat dari 50 menit atau 1 jam. Lukas 14 ayat 7. Anda nangkap sesuatu malam hari ini? Pelayan Tuhan yang di samping, are you there? You're good? Yang di belakang semuanya you're good? Oke. Pokoknya sebelum dilemparin koran saya masih oke lah ya. Lukas 14. Oke. Nah. Gambar malaikatnya mungkin next time aja. Next time supaya waktu. Selama hampir 12 tahun membangun gereja. Saya coba semua cara. You name it, semua cara. Semua cara. Hari ini saya selalu bercanda sama tim kami. Saya terjeblos lebih dalam lagi dari sebelumnya. Kalau dulu mungkin
Kalau mau peperangan rohani baru ngurapin. Sekarang sehari ngurapin diri sendiri bisa sampai 8 kali. Yaitu anak kecil dipakai Tuhan untuk membombardir pikiran 12 murid. Kalau gereja saudara ngalamin ini, saya mau katakan taat aja. Karena seringkali selera Tuhan revival tahun 90 berbeda dengan tahun 2000-an. Selera Tuhan revival di tahun 1900 waktu di Azusa Street berbeda dengan akhir zaman. Nah, banyak orang terkecohnya di sini. Mereka mencoba menebak Tuhan dan berkata harusnya revival itu begini. Anda akan sangat heran dan tidak tertebak. Ternyata revival akhir zaman itu di luar ekspektasi dan seminar. Saya mau berkata kalau ketebak setan bisa tiru. Ada amin? Kalau bisa dipelajari setan bisa curi tanda kutip rahasia ilahi itu. Karena dia Tuhan tidak bisa tertebak. Dan gerejanya mendapat privilege untuk menangkap hatinya. Saya berdoa malam hari ini tangkap sesuatu. Karena sesuatu yang baru Tuhan sedang kerjakan di AOC Bandung. Musim yang baru. Musim yang baru. Pada waktu saya tadi pagi berdoa, saya mendengar Tuhan berkata, bersatulah AOC, bersatulah. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya dengar itu berkali-kali, bersatulah, bersatulah AOC untuk tugas yang baru. Di Lukas 7 ayat 21. Lukas 14 ayat 7. Itu related dengan high ranking di kerajaan surga. Saya yakin saudara pengen punya tempat yang besar kan, indah di hadapan Tuhan. Oke. Ayat 7. Ayat ini keluar di sebuah penglihatan pada waktu saya berdoa berapa minggu yang lalu. Kalau Anda berpikir, Pastor kok peka? Enggak, pekanya cuma baru 2,5 tahun ini. Sisanya lebih banyak pakai pikiran sendiri. Ayat 7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Anda harus tangkap, ini perumpamaan bukan cuma sekedar contoh. Ini adalah hati Tuhan yang cuma beberapa orang menangkapnya. Tuhan tidak pernah ngomong secara gamblang, dia selalu berbicara kepada gerejanya, kepada firman, lewat penglihatan, lewat sebuah analogi. Artinya apa? Barang siapa mendengar, biarlah ia menangkap sesuatu. Tuhan selalu begitu. Dia selalu berbicaranya tersirat. Makanya saya khotbah hari ini beberapa orang akan menangkapnya berbeda-beda. Sesuai kebutuhan saudara. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau malu dan harus pergi duduk ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Sekali lagi, Tuhan Alkitab berkata dikasih sebuah clue, cari tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, pada waktu engkau duduk tanda kutip mencari tempat yang paling rendah, Alkitab katakan bisa jadi Tuhan menyebut engkau malah sahabat. Perhatikan ini baik-baik. Sahabat, silakan duduk di depan.
Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya mau berkata gini, pastor saya enggak seperti itu. Itulah kesombongan. Setiap firman dibagikan dan berkata, aku kayaknya udah lumayan menang lah di situ. Itulah kejatuhan saudara dan saya. Saudara, di dalam doa tiba-tiba saya melihat sebuah penglihatan. Saya duduk paling belakang. Di dalam vision itu jelas tiba-tiba Tuhan datang dan mengulurkan tangannya kepada saya. Dia berkata, ini waktunya engkau duduk di barisan kedua. Lalu saya berkata, Tuhan ayatnya mana? Dan Tuhan kasih ayat ini. Dia berkata, nak, kalau engkau selama ini mencari tempat yang paling rendah, suatu saat engkau punya potensi untuk aku katakan sahabat. Apa yang Tuhan mau kikis? Roh persaingan. Dan itu pernah ada di gereja kami. Tuh kan kalau ada di gereja kami Anda senengan. Lumayan lah ya kalau ngaku dosa lebih merdeka lah ya saudara. Bertahun-tahun di hati saya nyelip itu. Saya nggak tahu di antara saudara. Tapi gereja kami iya. Apalagi sekarang hari ini semua perang IG kan. Siapa yang bisa ngundang siapa gitu. Makanya pada waktu di IG gereja kami ada muka saya berkata sama tim media, udah jangan pakai muka saya lah saya berkata. Biarkan mereka datang karena Tuhan. Jangan karena siapa saya. Dan shortcut story. Apa inti dari ayat ini? Roh persaingan yang merusak banyak hamba-hamba Tuhan. Saudara rela enggak? Kalau mungkin di AOC ada 10 pemimpin. Anda dibiarkan Tuhan khotbah yang paling jelek. Ayo. Itu tempat paling rendah. Atau misalnya Anda punya pemain keyboard 5. Tapi kalau sekolah minggu Anda baru dipasang. Tapi kalau hamba Tuhan bagus Anda gak dipasang. Rela gak? Atau penari. Kalau lagi ada acara mungkin acara Batra Anda gak dipasang. Tapi kalau acara KKR kecil anak jalanan mungkin. Atau misal KKR sekolah minggu atau audiennya cuma 5 orang Anda yang dipasang. Keluarga itu di hatimu. Itu yang Alkitab katakan, berebutlah tempat yang paling rendah. Suatu saat engkau punya potensi untuk Tuhan berkata, sahabatku. Dulu saya nggak sadar. Ingin membuat orang bertepuk tangan atas pelayanan saya. Tapi 2,5 tahun yang lalu, saya sudah berkata, Tuhan, aku bukan lagi owner dari gereja ini. Aku cuma seorang hamba. Kalau Tuhan gak datang, saya gak bisa lihat sisi hati Tuhan ini. Dan membutuhkan hati seorang anak kecil untuk mengakui itu aku Tuhan. Saya mau kasih contoh. Heaven Invasion di gereja kami bukan cuma ngubah hati dan pikiran kami. Juga ngubah berkat kami. Nah ini pasti bagian paling seneng nih. 2,5 tahun ini, saya melihat bagaimana Tuhan tidak pernah berhutang. Tahu artinya kalau Tuhan sudah menawarkan, Anda yang mungkin duduk belakang. Seperti yang saya tadi ngomong, mungkin penari yang selalu kalau acara gede Anda gak dipakai.
kecil baru dipakai, Anda yang di belakang. Pemusik juga sama. WL mungkin ada WL hari ini yang mungkin suaranya ya nggak sebagus mungkin Pak Denis lah ya. Jadi kalau sekolah minggu baru dia dipasang belakang. Ternyata Alkitab katakan kepala rumah ini mendatangi orang yang di belakang dan mengelurkan tangannya. Waktunya engkau di depan, sahabat. Di penglihatan itu Tuhan berkata begini, nak, inilah disebut percaturan ilahi. Di mana di akhir zaman yang di belakang aku panggil sahabat. Yang merasa sahabat aku taruh di belakang. Dan di situ saya berkata, Tuhan, jangan kasih kemuliaan. Jangan kasih gereja besar, walaupun gereja kami memang besar. Pertumbuhan gereja kami 2,5 tahun ini kurang lebih 300%. Kesembuhan ilahi di gereja kami, you name it. Sampai anak umur 6 tahun bisa ceritain apa itu Roh Kudus. 6 tahun. Tapi di situ saya berkata, saya cuma nangis pada waktu saya dapat penglihatan ini. Saya berkata, Tuhan, jadikan aku keset. Dan jangan pernah beri kemuliaan apapun. Wow. AWC Bandung. Pertandingan iman yang benar adalah pertandingan menjaga kemurnian. Mungkin Anda tanda kutip tidak sebesar banyak yang lain. Tapi kalau itu membuat Tuhan menyebut Anda sahabat, para imam-imam di gereja ini, bukankah itu lebih dari segalanya? Pada waktu Tuhan memilih kami, saya berkata, Tuhan, gak ada yang layak sungguh-sungguh. Tapi bedanya saya waktu dengan 15 tahun yang lalu, saya merasa hamba. Ngerti maksud saya? Got my point? Tapi 2,5 tahun yang lalu dengan hati hancur, remuk, berkeping-keping. Dan saya berkata, saya memang cuman keset ternyata. Dan Tuhan berkata, ada banyak hamba-hambaku di jurang keputusasaan membangun gereja mereka. Tapi mereka tidak pernah jujur. Yang membedakan engkau dengan banyak orang, kata Tuhan. Karena hari itu engkau jujur. Dan aku ambil alih gereja. Saudara, ada sebuah peristiwa ilahi. Sekarang kami di gereja seperti rel kereta api, sudah ada relnya. Jadi setiap minggu di gereja kami disebut namanya Pesta Tuhan. Seperti undangan yang di akhir zaman di Lukas, Matius. Saya nggak gitu suka tanda kutip dulu acara-acara seperti itu. Saya coba bangun dengan semua yang what happening in the world hari itu. Dan hari ini setiap misalnya minggu depan, minggu kemarin pada waktu saya keluar kota dan biasanya di hari Minggu atau Sabtu atau Senin, biasa Tuhan udah kasih penglihatan pesta runtuhnya Yeriko. Jadi setiap kalau ada lihat IG kami, pesta-pesta itu tidak kami buat-buat. Tuhan yang menentukan seperti rel kereta api di gereja kami. Bagian kami cuma taat aja. Dianggap gila terserah, pokoknya kami taat aja. Dan terjadi setiap pesta itu mukjizat yang luar biasa. Nah, saudara, 6 bulan yang lalu kami pada waktu di awal Januari, gereja kami dapat tim kami mendapat sebuah penglihatan. Kami melihat sebuah pesawat akan kecelakaan tahun ini. Nah,
Kalau saudara Tuhan hadir di gereja Anda, semuanya akan ditentukan. Itu yang Anda harus siap-siap. Sekalipun Anda berkata, Tuhan gereja kami gak kayak begitu. Dulu Overcomer gak kayak begitu saudara. Tapi pada waktu dia datang Anda harus bersiap-siap. Aku maunya begitu kata Tuhan. Nah ini yang seringkali ada banyak gembala, ada banyak orang dan pemimpin gak siap. Datang ke Tuhan tapi tetap memaksa, aku maunya tempatku begini Tuhan. Engkau berkati ya. Kalau Anda undang Tuhan di tengah-tengah saudara, Anda harus bersiap-siap. Tuhan maunya begini. Dan kadang-kadang itu merobek tanda kutip rasa malu saudara. Enam bulan yang lalu saya ada sebuah kesaksian. Saya minta ada ada videonya. Ini contoh kecil bagaimana Tuhan menetapkan gereja kami. Saudara, tahun ini siapa yang suka travel naik pesawat karena pekerjaan atau kenapa? This year ya ada sebelah kiri saya. Oke. Oh, liburan atau kerjaan? Kerjaan. Oke. So ada pesan Tuhan tahun ini, saudara hindari pesawat yang ada. Tapi kita masih bisa berdoa. So, para pendoa melihat ada sebuah kecelakaan besar tahun ini yang menggegerkan Indonesia. Oke, stop. So buat saudara yang suka travel. Coba berita yang terakhir. Aneh gak? Tuhan pakai gereja kami yang gayanya gak profetik sebenarnya. Jadi gereja kami tuh, waduh tanda kutip kacau deh. Gak ngerti banyak hal. Justru dipakai Tuhan untuk nubuatan yang seperti ini mengerikan. Dan Tuhan berkata kalau engkau berdoa, bisa jadi strategi setan dihancurin. Nih saya mau kasih tahu saudara sebuah rahasia. Tahukah setiap saudara mengurapi diri sendiri di alam roh apa yang terjadi? Anda dibungkus kabut putih di mana setan gak bisa lihat Anda. Setan cuma bisa lihat kabut putihnya itu. Itu yang disebut lindungan yang maha tinggi. Dulu 15 tahun yang lalu setiap saya ngurapin saya bingung mau buat apa. Saya gak ngerti gunanya apa. Cuma saya simpan aja tanda takut. Tapi sekarang 2,5 tahun yang lalu saya baru ngerti. Makanya kenapa setan tidak bisa menjamah orang yang diurapi. Setiap Anda mengurapi pulang ngurapin diri Anda. Itu seperti kabut putih di hadapan setan gak bisa ngelihat. Pak Jo lagi ngapain ya? Gak bisa. Dan saya berkata Tuhan ada banyak gereja yang lebih layak diajarin beginian. Malah kami yang diajarin. Kuncinya cuma satu. Saya cuma ngaku sama Tuhan. Tuhan saya udah putus asa. Jadi gembala. Dan di situ Tuhan gendong saya. Dan berkata, nak mulai hari ini aku gendong gereja. That's amazing. Coba bayangin kalau saya kemarin mungkin ke Surabaya pakai si garis hijau itu. Saya lagi ngapain? Lagi teriak-teriakan di situ saudara. Anda berpikir semua orang Kristen gak takut pesawat? I don't like H. 28 tahun ikut Tuhan. Hari ini yang paling sulit sebagai seorang gembala adalah mengosongkan semua pengalaman rohani saya. Dan mengosongkan pengetahuan saya untuk menebak Tuhan. AOC Bandung saya tutup dengan ini, tutup Alkitabmu. Maukah saudara seperti seorang anak kecil yang berkata, Tuhan, AOC milikmu. Biarkan engkau bentuk dan jadikan AOC di masa depan seperti yang kau mau. Dan
Dan kalau engkau berani lakukan itu, engkau akan lihat bagaimana Tuhan bergerak di tempat ini. Saya minta para worshiper maju ke depan. Buat saudara yang di AOC malam hari ini, jemaat, pengurus semua. Kalau Anda berkata, Pastor, di dalam hidup ini saya selalu duduk, tanda kutip, secara ekonomi, karunia, ikut Tuhan kayaknya yang paling belakang. AOC, jangan takut. Dan jangan kaget kalau suatu saat engkau yang mencari tempat yang paling rendah. Dan Tuhan mengulurkan tanganmu dan berkata, sahabat, waktunya engkau maju ke depan. Dibanding dengan kamu merasa sahabat. Dan Tuhan berkata, itu tempat yang didudukin buat sahabatku yang lain. Balik ke belakang. Itulah akhir zaman. Tahu apa yang membuat Israel sampai hari ini nggak tanda kutip tidak mengenal Yesus? Karena dia pikir Mesias itu tidak lahir di kandang domba. Mereka berpikir revival itu harusnya nggak begitu. Mereka mencoba menebak revival dengan caranya mereka. Dan mereka kehilangan the true Mesias dalam hidup mereka. Biarkan Tuhan membawa anak kecil duduk di pangkuan gereja ini. Dan mengubah cara pikirmu dan hati. Tuhan memberkati malam hari ini. Saya serahkan kepada para worshiper. Mari sembah Tuhan. Saya percaya Anda diberkati Tuhan, saudara. Mari buka Alkitab, saudara, Keluaran pasal yang ke-35 ayat yang ke-29. Saudara, saya tidak ada komunikasi sama beliau, tapi saya mau kasih tahu satu hal. Anda tahu kan saya sekarang berdiri di depan mau ngapain, saudara? Kalau masih belum tahu berarti Anda baru 1 hari datang ke AOC. Anda tahu setiap saya berdiri di sini saya harus bawa Anda untuk memberikan persembahan. Udah, kau bos nggak usah ikut-ikutan mau. Kalau yang tadi merespon ini meledek ini, saudara. Keluaran pasal yang ke-35 ayat 29, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan mereka itu, yaitu orang Israel yang membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Saudara, saya tidak komunikasi, tapi apa yang saya siapkan tadi sore untuk sharing persembahan hari ini, nyambung, saudara. Saya baca bahasa Inggrisnya, saudara. The children of Israel brought a willing offering unto the Lord. Every man and woman whose heart made them willing to bring for all manner of work, which the Lord had commanded to be made by the hand of Moses. Saudara, kata the children, dalam bahasa Ibraninya bene. Yang anehnya kata children artinya anak-anak kecil, saudara. A kid, anak-anak yang kecil. Oke, saudara, saya mau lanjut, saudara, ketika ada kata mereka memberi dengan sukarela, kata sukarela. Kata sukarela dalam bahasa Ibraninya adalah, ini rada susah bacanya. Udahlah ya, gak usah saya bacain daripada salah ya. Arti kata dari sukarela adalah memberi dengan riang, gembira.
melakukan segala sesuatu dengan riang gembira. Saudara, hari ini pesan Tuhannya dari Pastor Berry tentang Anda menjadi kembali seperti anak-anak. Hari ini mari siapkan persembahanmu dan memberikan seperti engkau memberikan seperti seorang anak-anak. Apa saudara? Bersukacita. Tadi firman Tuhan bilang apa? Menurut apa yang diperintahkan Tuhan memberinya saudara. Artinya ini, jangan memberi. Saya selalu bilang kalau ketika persembahan saya ngomong jangan memberi terlalu banyak, jangan memberi terlalu sedikit. Tapi beri dengan ketepatan. Apa yang Tuhan mau, mari berikan saudara. Dan beri seperti anak kecil. Anak kecil kalau ngasih sesuatu ke orang tua atau ke temannya saudara, nggak mikir. Tapi orang tuanya yang lihat, astaga itu kan baru gue beliin mahal kemarin. Artinya apa saudara? Mari beri. Gak usah banyak mikir gaya, sok-sok pinter gak usah saudara. Anda nih, kita nih seringkali sudah, bukan Anda, sorry, kita nih sok pinter kadang-kadang. Tapi yang sok pinter kadang-kadang itu blow on saudara. Jadi lebih baik hari ini memberikan persembahan dengan sebuah manner yang baru. Apa saudara? Dengar apa yang dia bicara. Berapa yang kau harus persembahkan, itu pertama. Kedua, maju ke depan dengan sukacita. Jangan seperti orang-orang tua saudara. Kalau ngasih itu mikir. Aduh belum bayar ini, belum bayar itu, belum bayar ini, belum bayar itu. Anak kecil relax aja. Kenapa? Yang ngebayarin nanti Tuhan sendiri. Bapaknya sendiri. Amin saudara. So mari hari ini tutup matamu sebentar saudara. Tanya Tuhan berapa yang kau harus persembahkan. Sekali lagi jangan beri terlalu banyak, jangan beri terlalu sedikit. Tapi beri dengan ketepatan. Berapa yang Tuhan mau. Dan ketika engkau berikan dengan sukacita. Mari tutup matamu sebentar, tanya Tuhan. Jangan langsung ambil dompetmu, tanya Tuhan saudara. Yes, God. Bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you, Lord, turn His face toward you and keep you. Kalau kau sudah tahu berapa yang kau harus persembahkan, mari maju ke depan dia, altar Tuhan. Taruh benihmu, taruh persembahanmu. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you, Lord turn His. Tuhan lihat tangan-tangan yang menaruh setiap benih persembahan di depan altar-Mu ini Tuhan. Mari biar setiap benih ini menjadi benih yang bertumbuh dengan sangat kuat, berbuah dengan sangat lebat. Dan biar setiap buahnya menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang penting satu hal Tuhan, Engkau disukakan dengan persembahan yang anak-anak berikan hari ini. Bukan karena jumlah, tapi biar karena hati dan bersukacita yang memberi karena cinta. Amin, amin. Mari saudara saya mau
kami, Gembala kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kepercayaan, untuk kesempatan yang Tuhan beri, untuk setiap kami boleh membawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati, biar apapun yang kami taruh di hadapan-Mu ini jadi sebuah korban yang naik dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, izinkan kami untuk boleh menjadi bendahara-bendahara yang dapat Kau percayai Tuhan. Biar apapun yang ada dalam kehidupan kami, semuanya kami lakukan dan kami bawa sesuai dengan kehendak Raja kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap yang percaya dan menerima berkat, kita katakan amin.